Shalom semuanya, kembali ke channel Dunia Roh ya. Maaf karena saya banyak mengajar kemarin, jadi agak lama channel ini terbit kembali istilahnya. Karena kemarin saya banyak nemuin murid-murid yang saya ajarin untuk praktek, bagaimana prakteknya, itu perlu dituntun, perlu diajarin walaupun belum maksimal karena keterbatasan waktu ya. Jadi yang belum terbuka dibukakan, kadang ada yang sudah langsung terbuka di tempat itu, juga kadang harus pakai waktu ya masing-masing. Itu jadi saya harus kemarin ke Jakarta ya, hampir 2 minggu ya, 11 hari atau berapa hari saya di Jakarta. Nemuin murid-murid, nemuin jiwa-jiwa yang terhilang dan menghilang yang perlu didatangi ya, untuk dibawa ke Yesus supaya surga penuh. Jadinya saya banyak sibuk ke sana ke sini, sampai ada WA, Bu, ini kok belum ada yang 14 ini. Sabar, karena saya juga yang lulus ya dari murid-murid itu baru beberapa yang lulus jadi pendoa pelepasan, baru beberapa. Jadi kalau saya mendoakan pelepasan itu, yang butuh-butuh didoakan pelepasan, kalau saya sendiri kewalahan. Jadi saya harus training ya, ngajarin untuk murid-murid itu bisa belajar pelepasan supaya bantu. Ya, saya nggak bisa sendiri karena dunia itu luas. Jadi banyak yang terbelenggu, banyak yang mati rohani, banyak yang masih hidup tapi jiwanya ada di alam maut gitu. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya sudah lama terputus hubungannya dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadinya mereka sudah hubungannya sudah putus, mati rohani, pelitanya padam, banyak berbuat dosa. Akhirnya walaupun masih hidup itu jiwanya ada di alam maut itu. Kok bisa begitu? Ya begitulah, itulah kehidupan. Makanya ayo buka 5 panca indera rohmu supaya kamu ngerti kamu tuh di alam maut tata benar-benar tubuh jiwa rohmu ada di situ. Jadi satu, kalau jiwamu ada di alam maut kamu ndak tahu ya, tunggu OTW rohnya kamu. Nah, jadi tubuhnya kalau meninggal dikubur, jiwa dan rohnya di alam maut. Jangan sampai, makanya buktikan, dibuka 5 panca indera rohnya. Itu kemarin saya juga saya pandu ya, saya bimbing untuk membuka 5 panca indera rohnya karena sudah mau baca Alkitab ya. Saya bimbing, ayo lihat, 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 ayo kan ibu, karena penasaran ya, apa kok saya di alam maut, Bu? Kok aku di alam maut gitu. Udah ya begitulah, memang kenyataannya begitu, yang di alam roh seperti itu. Akhirnya saya tuntun, ayo lihat sendiri. Benar, dia ngelihat sendiri bahwa dia di alam maut. Gitulah, saya senang kalau model murid gini. Jadi jangan percaya aja, buktikan gitu. Omonganku bener ndak gitu. Ada juga yang masuk di grup pemuritan itu, bukan murid Vita ya, murid Yesus. Itu yang tidak percaya, masa sih dengan membaca Alkitab bisa bisa apa namanya, bisa melihat baik itu setan maupun iblis maupun malaikat, masa sih nggak percaya. Jadi di grup itu hanya sebagai penonton dan cuman sebagai karena dia penasaran aja. Nah, setelah banyak murid-murid yang kesaksian buka, dia sebenarnya nggak mau ngikutin baca Alkitab karena nggak percaya. Itu makanya setelah itu kok banyak yang bisa ngelihat ya, kok bisa mendengar ya, 5 panca indera rohnya kok bisa terbuka. Dia penasaran, baca nggak sampai 10 pasal, telinganya dengar suara-suara yang aneh. Jadinya, oh ternyata benar apa yang dikatakan Bu Vita. Jadi ajarannya ini benar. Saya cuman di situ cuman menonton, sebagai penonton. Itu lihat ini pada ngapain sih di grup itu. Saya biarkan ya, karena
banyak yang, "Bu, saya pengen belajar." Ya saya nggak ngerti ini siapa, ya dari kota mana, baik di dalam dan di luar negeri, ya udah masuk. "Bu, mau belajar?" Masuk, sudah. Nanti urusannya Tuhan, ya. Saya itu nggak pengen punya grup-grup banyak itu, saya itu nggak mau ribet, ya. Tapi karena mereka mau belajar, akhirnya ada grup 1, grup 2, grup 3, bat 1, bat 2, bat 3. Saya nggak mau. Nah, tapi saya sudah dipercaya Tuhan, ya, karena domba datang dan pergi itu semua seizin Tuhan. Kalau tidak diizinkan mereka datang kepada saya, ya tidak diizinkan, kenal aja enggak. Ya, tapi kalau diizinkan Tuhan, ya mereka datang, ya nyari aku. Ya, itu. Ya mereka banyak dibukakan, bahkan ada yang panik, ya. Panik, yang mereka kok sudah pada buka, aku belum. Akhirnya panik, sabar, sabar. Karena masing-masing itu, tiap-tiap orang itu lain-lain waktunya, tapi mesti buka. Kalau orang lain buka, pasti nanti akan buka. Tapi panik ya, kalau lihat murid lain itu sudah buka, diri sendiri itu kok belum buka, itu panik. Itu ada yang panik. Tenang, tenang. Kenapa, Bu? Apa masalahnya? Apa masalahnya kok aku belum buka-buka, ya? Saya tuntun, tuntun, ya, tuntun. Akhirnya tiba-tiba saja buka. Itulah, ya. Jadi itu seperti itu, harus diajari. Anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen itu harus diajari, ya. Makanya itu ada juga yang sekarang, ya, yang terjadi di YouTube itu, ya, dunia dunia apa? Itu dunia YouTube itu namanya apa? Nah, itu ada juga yang bilang melarang jangan belajar dunia roh, gitu kan? Itu terang-terangan, itu jangan belajar dunia roh, alasannya ini, ya. Nah, nanti dibukakan cakranya. Enggak, jangan jangan miskomunikasi, ya. Maksudnya gini, saya enggak buka cakra, ya. Cakra itu mata. Mata yang ada di dahi itu namanya cakra. Itu tahu sendiri kan, kalau mata di dahi itu siapa? Ya, itu iblis, dajjal. Jadi kalau di dahimu ada mata, minta tolong sama Tuhan Yesus ini, dibuang ini mata mata satu di dahi, itu simbol iblis, ya. Jadi saya tidak membukakan cakra, ya. Jangan jangan salah salah miskomunikasi. Saya tidak membuka cakra. Cakra itu bukan dari Yesus. Cakra itu ada mata di dahi, di kening, itu simbol mata satu, itu iblis. Jadi kalau kamu ada cakranya, ada matanya, itu minta Tuhan Yesus atau minta malaikatnya, karena malaikat-malaikat Tuhan itu diutus untuk melayani orang-orang ketebusannya. Itu ayatnya di mana? Buka Alkitab sendiri. Jadi biar kamu baca Alkitab, ya. Buka itu, karena malaikat-malaikat itu diutus untuk melayani orang-orang ketebusannya. Jadi kalau kita minta malaikat, sah, ya kan? Karena Tuhan Yesus nggak bisa bekerja sendiri. Makanya malaikat itu dari surga bumi, bumi surga itu naik turun, laporan, laporan, laporan. Kirim berkat, ya kan? Ngecek, gitu, laporan sama Tuhan, ini anaknya sedih, ini anak ini kurang ini, kurang ini. Makanya nggak apa-apa malaikat itu disuruh, disuruh, ibaratnya itu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga, itu orang tua kita. Kita mau minta sama Bapak kita, Bapak orang tua jasmani, tolong Pak, aku ini butuh camilan. Ya Bapak kita kan orang tua kita atau mama kita kan ya nyuruh, ya pembantu. Ya kan? Lah kalau kita sebagai anak punya hak dilayani pembantu, ya udah langsung aja bilang sama pembantunya. Sama-sama disuruh umpama ke warung. Umpama kita minta sama orang tua kita, mintakan belikan camilan, ya. Nanti orang tua kita nyuruh pembantu untuk beli camilan. Nah, kalau orang tuanya repot, kita udah dewasa, ya udah langsung aja sama pembantunya, Mbak belikan ini. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan salah pengertian. Karena ada yang di grup-grup itu doa-doa itu untuk dengan doa-doa itu yang ada menyuruh malaikat, ya. Itu di grup-grup dari yang murid itu yang belajar di dunia roh ini di share di luar grup. Di luar grup, jadi bukan dunia roh, belajar dunia roh lah, ini menimbulkan keributan, perdebatan. Aduh, aku sampai sampai Bu Vita, di luar Ibu Vita dibilang sesat. Gitu. Aku, aduh, saya itu Bu bela Bu Vita, nggak terima karena
Karena Bu Vita dibilang sesat, padahal Bu Vita itu enggak sesat. Saya dikeroyok loh Bu di grup. Aduh, ya ampun. Aduh, aduh, ini kamu jangan, kalau aku dijelek-jelekan, kalau aku dibilang sesat, tolong kamu jangan membela aku. Biarkan aja. Saya malah mengkhawatirkan nanti urapanmu bocor. Mempelai itu harus identik dengan pelita dan minyak. Lah kok kamu gara-gara cuman membela aku urapanmu bocor, sayang sekali. Udah, ada yang bilang aku sesat, ada yang bilang aku ini itu, udah biarkan, jangan, walaupun kamu ada di grup itu diem aja. Ya, kamu jangan jangan terpancing emosi amarah, nanti urapanmu bocor. Lah itu strateginya iblis untuk membocorkan urapanmu supaya kamu jangan jadi mempelai. Kita harus mengenal, ya. Taktik iblis itu kalau anak-anak Tuhan berkumpul itu dia nembakkan api perpecahan, tembakan panah perpecahan, keributan, kesalahpahaman, dibikin macam-macam. Jadi ya itulah eh, kehidupan dunia itu, ada malaikat, ada iblis. Iblis gimana caranya ya untuk menggeret anak-anak Tuhan? Ya itu memang memang jadi keributan ya. Ini belajar dunia roh, dibilang sesat, dibilang ini itu, bahkan ada channel dari YouTuber itu melarang keras dengan radikal, dengan terus terang, jangan belajar dunia roh. Saya enggak apa-apa karena memang itu untuk gini. Jadi karena di dalam grup itu ada yang anak orang Kristen yang sukanya ubyang-ubyung bahasa Jawanya, lari ke sana, lari ke sini. Ini apa trennya yang sekarang di orang kekristenan ini? Oh, ini belajar dunia roh, ikut. Oh, ini ada trennya itu, ikut ke sana, ikut ke sana, ikut ke sini. Ya, gampang terombang-ambingkan. Banget banyak yang bobotnya itu ndak ada. Bobot rohani. Jadi mereka gampang diombang-ombangkan. Jangan, ayo belajar belajar dunia roh, ikut. Terus ada yang ngomong, jangan belajar, keluar grup. Nah, untung aja yang itu ada yang channel channel lain itu melarang untuk belajar dunia roh. Alasannya ini itu. Ya nggak apa-apa lah, karena itu ini malah untuk kebaikan supaya orang-orang yang gampang terombang-ambing ini biar keluar grup. Jadi karena saya ini ngajar itu dengan fokus ya, dengan fokus, dengan sepenuh hati, sepenuh energi saya. Walaupun saya kadang telepon itu konseling, saya ajar seperti mengajar orang banyak. Lah kalau saya mengajar orang Kristen, murid yang modelnya ubyang-ubyung itu hasilnya nggak maksimal. Eman-eman energi saya. Mending dengar itu terus keluar, itu malah lebih baik. Jadi yang di grup itu benar-benar orang-orang yang mau belajar, ya. Saya selalu mengambil sisi baiknya, ya. Kalau diladenin ya, diladenin itu akan membuat urapannya bocor. Saya tidak mau, itu strategi iblis ya. Karena memang itu ada yang channel itu dengan terus terang melarang belajar dunia roh, tidak apa-apa. Itu jadi yang di grup itu murid-murid biar yang memang mau belajar biar dia akan tetap di situ, yang enggak ya silahkan keluar. Memang setelah itu ada channel itu melarang belajar dunia roh, itu ada yang di grup itu cuman berapa orang yang keluar, itu 3 atau berapa 4 itu ya nggak apa-apa. Itu mereka memang gampang terombang-ambingkan. Itu kalau diajar juga nanti saya menghabiskan energi banyak percuma ya. Jadi mending keluar aja. Jadi nggak apa-apa, saya itu demi kebaikan, daripada nanti tak ajar, tak muridkan, menghabiskan energi saya sia-sia kalau hasilnya nggak maksimal. Jadi saya lebih baik mengajar yang sungguh-sungguh begitu. Memang ini pelajaran dunia roh ini menimbulkan pro kontra. Karena apa? Saya bongkar kedoknya iblis. Iblisnya itu geram, marah sama aku, menunggangi orang-orang yang lemah imannya. Baik itu pelayan Tuhan, orang Kristen, itu. Makanya itu ngapa ngajar-ngajar loh. Di Alkitab ya, itu ada ayatnya itu 5 jawatan. Ya, 5 jawatan. Coba tangannya diangkat ya. 5 jawatan ya. Yang jempol itu rasul, ya, jempol itu rasul. Yang telunjuk itu nabi, ya. Yang jari tengah itu penginjil, ya. Yang jari manis kelingking itu gembala, ya. Yang jari kelingking itu apa? Pengajar atau guru, ya. Itu ada di Alkitab, ya. Ada rasul, itu jempol, tangannya diangkat ya. Coba kamu tangannya diangkat, jempolnya itu
rasul itu jempol posisinya. Nabi itu ditelunjuk, suka nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Dosamu apa, itu nabi. Ya, penginjil itu tengah, jari tengah. Gembala itu jari manis ya, karena gembala itu gembala yang manis. Ya, kalau guru itu jentik ya. Ya, itu jentik ya. Apa bahasa Indonesianya jadi jentik ya. Itu makanya di dalam kehidupan kekristenan, di dalam tubuh Kristus itu ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar atau guru. Nah, kalau ada guru ya mesti ada muridnya, ya kan? Bukan muridnya saya, ya muridnya Kristus semuanya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ya. Nggak bisa, wah ngapain itu guru, ngapain ngajar lah, itu tapi di Alkitab itu ada 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, guru ya. Lah kalau mau, nggak usah, wes pokoknya rasul aja, ya mosok tangannya mau jempol semua, iya toh, karena masing-masing itu berbeda itu untuk memperlengkapi, untuk supaya tubuh ini sempurna. Kalau semuanya tangan itu jempol semua ya nggak baik ya. Jadi kenapa saya ini jatahnya guru, saya juga nggak minta jadi jatahnya guru, saya itu ngalir aja. Pokoknya mempersiapkan wadahku. Tuhan bilang dulu aku sebagai pendoa pelepasan, ya udah saya ajarkan kepada pendoa-pendoa jadi pendoa pelepasan. Terus saya menempati posisi sebagai guru, ngajari mereka semuanya yang apa, semua saya arahkan untuk jadi pendoa pelepasan. Setelah itu setelah ngajarin mereka semua, saya kelompokkan menurut destiny, panggilannya masing-masing. Yang gembala saya ajari jadi gembala yang yang potensi, yang dahsyat, wong Yesus dahsyat ya toh. Ya toh. Makanya yang rasul, yang kenabian, yang penginjilan, yang guru. Ya nanti kalau memang yang saya muridkan itu memang ada yang panggilannya juga guru seperti saya. Makanya saya ajari, ya. Setelah saya ajari, ayo ajarkan kepada semua anak-anak Tuhan. Ya supaya jiwa-jiwa itu semakin banyak dibawa ke tempat Yesus, ya. Dan surga penuh. Jadi jika ada pekerja-pekerja lain yang tidak suka, ayolah kita berlomba. Ya, kalau mau bersaing, ayo bersaing. Ayo banyak-banyakan cari jiwa. Ya, banyak-banyakan cari jiwa. Kita bersaing yang positif. Jangan saling menjatuhkan. Karena seperti kemarin itu Bu Vita ini ada channelnya, ini si A ini menjatuhkan Bu Vita. Kayaknya ini memang dengan terbuka melarang untuk belajar dunia roh begitu. Ini gimana ya udah kita sebagai pekerja ya, tim kami bagi pekerja hadapkan sama Tuhan. Ini kenapa? Ya diperlihatkan hati Tuhan itu berdarah. Ini melukai hatinya Tuhan. Kalau para pekerja itu di ladang Tuhan itu saling serang, ya hatinya Tuhan itu sampai berdarah ya. Bukan menangis air mata, tapi sampai berdarah. Menangis Tuhan. Ya. Kenapa abdi-abdiku, hamba-hambaku ya tidak mau berunity, malah saling serang. Harusnya ayo berlombanya, kalau mau saingan ayo cari jiwa sebanyak-banyaknya, ayo banyak-banyakan cari jiwa buat Yesus supaya surga penuh. Jangan sini cari jiwa, di situ malah disabot. Kan nanti jiwa-jiwa yang dapat sedikit. Nah, kamu nanti kalau kayak gitu urusannya sama Tuhan, Tuanku, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ayo kalau mau berlomba, ayo berlomba, ayo bersaing yang positif ya. Saya enggak marah, saya mengasihi semua. Cuman ini pekerjaannya pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, bukan pekerjaan saya. Saya cuman hamba. Kalau jiwa-jiwa datang mau belajar, jiwa-jiwa itu domba, datang dan pergi sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Saya enggak manggil. Mereka datang sendiri, kenal juga enggak ya. Begitu ya, sekilas tentang keadaan keadaan dunia kekristenan ya. Jangan sampai ini keributan, ini apa namanya, karena memang ini pelajaran dunia roh ini benar-benar membuka ya kedok iblisnya geram ya. Akhirnya yang dipakai anak-anak Tuhan sendiri, Kristen melawan Kristen di grup-grup itu. Jadi kalau kamu murid dari
belajar dunia roh, kalau kamu di grup manapun ada orang yang menjelek-jelekan kami, jangan menjelek-jelekan tentang dunia roh, pelajaran ini, jelek-jelekan aku, jangan terpancing emosi. Biarkan saja, jangan sampai urapanmu bocor ya. Tetap jaga hati ya. Saya himbau kepada para yang YouTuber, kalau kamu anak Tuhan, kamu menyembah Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu yang kita sembah, Tuhan kita dalam kita melayani. Ya jangan memecah belah ya khotbahnya, karena Tuhan Yesus Kristus itu Raja Damai. Kita harus mengabarkan sukacita, damai, karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Jangan dibikin di dalam pelayanan itu saling ribut ya. Itu pesan saya, kalau mau bersaing, ayo bersaing. Kalau kamu dapat jiwanya sedikit ya upgrade kemampuanmu. Gimana caranya supaya kamu dapat jiwa banyak? Kita itu sebagai pekerja ya harus profesional. Gimana caranya? Hanya bekerja, bukan hanya cuman bekerja ya, tapi benar-benar cari jiwa sebanyak-banyaknya buat Yesus ya, buat kerajaan surga. Karena Tuhan telah ke surga itu untuk menyiapkan ya kita semuanya untuk masuk dalam kerajaan surga, menempati rumah-rumah yang disiapkan Tuhan Yesus, begitu ya. Kita kembali ke pelajaran ya, ke belajar dunia roh. Kita belajar tentang hati-hati dengan melayat ya. Itu karena kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam imamat kitab Taurat itu jangan menjamah mayat ya, karena najis. Ya, bahkan orang yang sudah menyentuh mayat disuruh keluar dari kemah ya, dikeluar dari kemah itu yang dibuat Musa itu, tidak boleh masuk dalam kemah pertemuan. Kenapa? Karena mayat itu adalah tubuh orang mati. Pada saat orang itu mati ya, orang itu kalau waktu masih hidup banyak setannya, roh-rohnya yang di dalam itu, mungkin itu dukun, itu paranormal, itu suhu, atau orang-orang yang banyak dosanya, itu biasanya setannya itu di dalamnya banyak ya. Dan setelah itu orang itu mati, roh-roh setan iblis yang ada di dalam tubuh itu mencari tubuh baru untuk ditempati. Ya, makanya kadang orang-orang yang dari rumah duka melayat itu banyak diikuti, ya, diikuti setan iblis. Karena orang yang mati itu otomatis setan-setan yang dulu di dalamnya orang itu otomatis keluar ya, keluar. Mencari pertama orang-orang yang ada hubungan darahnya. Mungkin anaknya, cucunya ya, yang dikasihi. Pertama nyari orang-orang yang ada hubungan darahnya. Ya, apalagi kalau dia itu dukun. Makanya terus ada dari keturunan dukun itu anaknya atau cucunya itu mewarisi ilmu dari mbahnya atau kakek buyutnya. Karena setan itu, ilmu itu setan ya, itu diwariskan kepada yang pertama yang punya hubungan batin, hubungan darah ya. Jadi kadang itu dulu kakeknya meninggal waktu anak ini masih bayi ya, itu. Terus akhirnya besarnya itu bisa memiliki kemampuan seperti mbahnya, karena waktu mbahnya mati, ini setannya itu kemampuannya ini turun ke cucunya. Makanya pada waktu manusia mati itu terjadi pelepasan roh-roh setan iblis ini keluar dari tubuhnya, mencari tubuh yang baru untuk ditempati ya. Ibaratnya dalam peperangan roh, untuk memenangkan sebuah kota itu didudukin dulu ya. Jadi manusia-manusia itu didudukin supaya besok kalau mati jiwanya, rohnya bisa masuk neraka, masuk ke Hades ya. Makanya hati-hati dengan melayat. Makanya di dalam imamat itu, karena kan di dalam Alkitab itu tidak diterangkan secara roh, cuman hati-hati dan najis kalau menyentuh roh orang, menyentuh tubuh orang mati. Karena kalau waktu terjadi pelepasan ya, itu tubuh yang mati itu, tubuh orang mati itu pelepasan ya, itu kalau disentuh itu akan transfer spirit setannya itu ya, akan masuk ke orang yang menyentuh. Makanya saya akan mengajari mendoakan pelepasan tidak boleh menyentuh, karena pada saat pelepasan itu roh-rohnya, setannya keluar. Kalau disentuh terjadi sentuhan, ini langsung transfer, rohnya masuk. Makanya kalau saya mengajari untuk mendoakan pelepasan jangan disentuh
Jangan sentuh. Ada yang melanggar itu, malah ditumpang tangan kepalanya. Keleangan ini, murid saya itu kan udah ada aturan, tolong diikuti. Makanya hati-hati dengan melayat. Ya seperti itu. Karena waktu mayat itu, orang itu meninggal, itu roh-roh yang di dalamnya mencari yang pertama yang ada hubungan batin. Nah kalau orang itu jomblo, maksudnya tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya keluarga, ya dia akan mencari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu, ingat itu yang ada di Gadara itu ya, orang kerasukan itu berapa ribu itu, coba baca sendiri. Banyak sekali kan. Nah itu kalau satu orang mati itu keluar beribu-ribu itu nyari tempat baru, tubuh baru. Itu makanya kalau hati-hati kalau melayat, itu pulang dari melayat kebas-kebas. Itu kalau enggak, ayo bajunya itu diganti semua, mandi, itu bersih. Ya, supaya spirit-spirit itu jangan nempel, karena ya itulah dunia roh itu kalau kita mengerti itu mengerikan, karena di situ banyak pekerjaan setan, pekerjaan iblis untuk menggandeng manusia nanti masuk ke neraka. Ya, makanya aku dulu melayat ya. Dulu pernah melayat. Nah, dan ada setan-setan itu. Setan-setan itu apa? Setan-setan itu berdiri di dekat petinya, bagian tangan kanan, kiri, dan kepalanya. Nggak ada setan yang nungguin di bagian kakinya. Itu aku tanya sama Tuhan itu, dan dijawab sama malaikat, karena kalau kalau manusia itu pada waktu meninggal itu rohnya keluar, ya, keluar itu lewat kepala gitu loh, ya. Dan pada waktu umpamanya orang itu mati hidup kembali, nah itu rohnya itu masuk lagi juga lewat kepala. Makanya pada saat aku melayat, iblis itu tahu, karena aku itu sukanya usil ya, sukanya usil, dan aku tuh orangnya nekat. Makanya iblisnya itu jagain di bagian lengan kiri, kanan, dan kepalanya. Kenapa ndak di kakinya? Karena umpamanya aku nekat ya mendoakan supaya rohnya kembali. Nah ini dijagain nanti, karena lewatnya kan lewat kepala, nggak mungkin lewat kaki. Pertama sih lewat kepala. Makanya kepalanya itu dijagain sama iblis, supaya nanti kalau aku umpamanya aku mendoakan supaya rohnya kembali itu jangan masuk lewat kepala, nggak bisa dijagain itu gerbangnya, karena kepala itu gerbang ya. Istilah saya ya, itu gerbang. Makanya itu dijagain sama iblis itu. Makanya hati-hati dengan melayat ya. Hati-hati dengan orang mati. Itu bukan bukan maksudnya itu bukan apa ya, membenci, bukan, tapi hati-hati karena tubuh orang yang sudah meninggal itu terjadi pelepasan roh-rohnya apapun ya. Kalau ada yang keluarga hubungan batin pertama juga itulah, kalau ribuan ya kan enggak semuanya masuk ke keluarganya, bisa yang masuk ke pelayat-pelayat, karena memang kalau setan iblis itu ya masuk di tubuh manusia lah. Kalau tubuh manusia itu sudah mati, rohnya udah pergi, ya dia akan mencari tempat yang baru untuk diduduki lagi, ditempati, dan setelah mati rencananya untuk memasukkan orang-orang itu ya ke neraka. Begitu ya. Makanya pentingnya baca Alkitab supaya yang di dalam kita itu Yesus. Yesus itu terang dunia. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, tubuh kita, maka semua kegelapan setan iblis otomatis keluar, lepas, ya. Makanya kenapa orang-orang yang membaca Alkitab itu tubuhnya bersinar kayak lampu, karena firman itu adalah pribadi Yesus. Yesus itu adalah pribadi terang dunia. Otomatis kalau kamu membaca Alkitab itu pribadi Yesus masuk, masuk, masuk. Akhirnya kamu, tubuhmu itu seperti lampu, memancar, bersinar. Itu. Jadi kalau kamu sudah, mata rohmu itu kalau sudah terbuka, kamu akan melihat bahwa orang-orang Kristen itu bersinar tubuhnya yang baca Alkitab. Kalau enggak baca Alkitab ya enggak bersinar. Itu. Karena apa tadi? Karena dengan membaca Alkitab, Alkitab itu adalah firman. Dan firman itu siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kalau membaca firman, firman itu masuk di dalam hidup kita, otomatis hidup kita juga terang.
Jadi semakin banyak baca firman Tuhan, semakin bersinar. Makanya anak-anak Tuhan itu adalah terang dunia. Tuhan Yesus terang dunia, otomatis kita juga akan terang. Ya, dunia itu gelap, kita harus baca Alkitab banyak supaya kegelapan ini terusir. Semakin banyak anak-anak Tuhan baca Alkitab, dunia yang gelap ini akan semakin terang karena terangnya anak-anak Tuhan. Jadi iblisnya nggak punya tempat. Begitu. Jadi inilah pelajaran tentang dengan tubuh orang mati ya. Begitu juga banyak ya ini di YouTube ya, ada yang menerbitkan kembali, menayangkan ulang kembali channel Belajar Dunia Roh ya. Itu mereka itu murid ya, murid dari Belajar Dunia Roh. Itu memang meminta izin sama saya, Bu, saya mau merepost ya, ingin menayangkan ulang, saya izinkan gitu. Supaya ini pelajaran ini nyampe ke kemana-mana. Saya bersyukur dan berterima kasih ya. Itu ada yang mau merepost, menayangkan ulang, ya. Tapi juga ada yang di situ karena di open komentarnya itu minta mau belajar, ya, untuk belajar dunia roh. Sebenarnya di situ udah dijawab, tapi karena yang bertanya banyak, akhirnya yang dijawab cuma 1-2 karena mungkin kesibukan ya yang punya channel itu. Kalau siapapun yang mau belajar boleh bergabung ya. Kalau nggak tahu nomor HP saya bisa dicatat ya. 0831 9528 9371. Ini WA ya. Jadi kalau mau siapapun yang mau belajar, ayo bergabung ya dengan belajar dunia roh ini dengan WA group, cukup WA group ya. 0831 9528 9371. Ya, itu nanti masuk aja Bu, mau belajar gitu. Saya masukkan ya. Karena siapapun mau belajar itu punya hak untuk belajar. Ya, itu karena memang di dalam kehidupan tubuh Kristus memang itu ada 5 jawatan yang saya terangkan tadi. Di mana Bu ayatnya? Ya cari sendiri. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu supaya kalau apa-apa tak kasih ayatnya, nanti kamu kapan mau baca Alkitab? Cuma dituntun ini ayatnya ini. Ayo belajar cari dari Kejadian sampai Wahyu itu mesti ketemu 5 jawatan itu. Kalau enggak ketemu baca lagi Kejadian sampai Wahyu. Kalau enggak ketemu lagi baca lagi. Cari saya sini. Traktir aku bakso, habis itu tak kasih ayatnya di mana. Begitu ya. Semuanya Tuhan memberkati semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.